Bisa juga menyimpan ya. Silakan di-save, disimpan nomor pesan antar kita 081222688080. Nomor itu bisa panjenengan pesan produk-produk yang ada di kita ya. Etaples, mau pesen Bagimen, mau pesen King Pandanus, Madu Almadina, Kolesterol Max ada, M King juga ada, Madu M Green juga ada, wis banyak. Jadi silahkan ya, nomor itu tadi bisa disimpan. Oke, kita menuju ke berita gabung sama teman-teman MNN. Segera kita ikuti Lintas Informasi Persembahan Media Nusantara Network Radio Group, jaringan radio terbesar di Pulau Jawa, serentak disiarkan langsung di radio kesayangan Anda. Lintas Informasi. Selamat pagi sahabat media Nusantara dimanapun berada. Di edisi hari ini Jumat 19 Desember 2025, Lintas Informasi Pagi kembali hadir, disiarkan serentak di seluruh jaringan MNN Radio Group, jaringan radio terbesar di Pulau Jawa. Beragam informasi terkini, teraktual, terpercaya segera kami hadirkan untuk Anda, di antaranya dari Bojonegoro. 130 hektar hutan Bojonegoro disiapkan untuk pabrik bioetanol 22,8 triliun rupiah. Dari Probolinggo, revitalisasi alun-alun Probolinggo mulur, Wali Kota Aminuddin melakukan sidak. Dari Kabupaten Jombang, antisipasi longsor, BPBD Jawa Timur pasang early warning system di Wonosalam, Jombang. Sementara di Kediri, Pemkot Kediri beri perpanjangan waktu pengerjaan ornamen jembatan Brawijaya. Baik sahabat, inilah informasi selengkapnya untuk edisi pagi hari ini. Lintas Informasi. Kita awali informasi yang pertama dari Bojonegoro. Sahabat, 130 hektar hutan Bojonegoro disiapkan untuk pabrik bioetanol senilai 22,8 triliun rupiah. Dari Bojonegoro, lahan hutan seluas 130 hektar di Bojonegoro disiapkan untuk pembangunan pabrik bioetanol metanol senilai 22,8 triliun. Proyek ini masuk proyek strategis nasional atau PSN. Namun hingga kini realisasi proyek masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Administratur Perhutani KPH Bojonegoro Slamet Juwanto kepada Detik Jatim mengatakan, lokasi pabrik direncanakan berada di kawasan hutan RPH Sawit Rejo BKPH Celangap, tepat di sisi fasilitas gas Jambaran Tiung Biru atau JTB. Perhutani Bojonegoro hanya memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis, sementara seluruh proses perizinan berada di Kementerian Kehutanan RI. Saat ini lahan seluas 130 hektar ditanami kayu putih. Dari luasan itu, 100 hektar direncanakan digunakan untuk kawasan pabrik, sedangkan 30 hektar lain untuk kebun benih sorghum sebagai bahan baku utama produksi bioetanol. Meski titik lokasi sudah jelas, Perhutani Bojonegoro belum menerima kepastian lanjutan dari investor. Redaksi Media Nusantara Network melaporkan. Lintas Informasi. Dan beralih ke Probolinggo, revitalisasi alun-alun Probolinggo molor, Wali Kota Aminuddin menggelar sidak, dan inilah informasinya.
Dari Probolinggo, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin melakukan sidak ke lokasi proyek revitalisasi alun-alun Kota Probolinggo yang tercatat mengalami keterlambatan progres atau deviasi minus 11%. Peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan pengerjaan ruang publik itu dapat mengejar ketertinggalan sebelum batas waktu perpanjangan pertama berakhir pada 29 Desember 2025. Dalam tinjauan lapangan itu, pihaknya menyoroti sisa waktu yang kurang dari 2 pekan. Dia mendesak pihak kontraktor untuk memacu produktivitas mengingat kendala ketersediaan material yang sempat menghambat kini telah teratasi. Kepada berita Jatim.com disampaikan bahwa meski menuntut percepatan, pihaknya memberikan peringatan keras agar pelaksana tidak mengorbankan mutu bangunan demi mengejar tenggat waktu. Revitalisasi alun-alun dinilai vital karena akan menjadi wajah baru dan ikon kebanggaan kota. Sementara konsultan pengawas proyek Zulianto membenarkan adanya keterlambatan volume pengerjaan yang masih kurang dari 15% dari rencana. Dikatakan skema penjadwalan proyek ini memang didesain ketat dalam durasi 3 bulan dengan percepatan signifikan saat material utama tiba. Saat ini seluruh material utama dipastikan telah tersedia di lapangan. Pihak pengawas terus mendorong pelaksana untuk bekerja lebih intensif guna mencapai target minimal 85% pada batas akhir P1 nanti. Redaksi Media Nusantara Network melaporkan. Lintas Informasi, persembahan Media Nusantara Network Radio Group, jaringan radio terbesar di Pulau Jawa. Dengarkan program siaran berjaringan Bursa Dangdut Spesial jam 9 pagi hingga jam 12 siang, Besti jam 3 hingga jam 5 sore, disiarkan serentak di radio kesayangan Anda. Dan dapatkan banjir hadiah bagi Anda yang ikut partisipasi via telepon 0822 2727 8747. Program ini hanya ada di Media Nusantara Network Radio Group. Media Nusantara Network. Kita beralih ke Kabupaten Jombang. Antisipasi longsor, BPBD Jawa Timur pasang early warning system di Wonosalam, Jombang. Dan berikut informasinya. Dari Kabupaten Jombang, BPBD Jawa Timur memasang alat bantu early warning system atau WS longsor di Dusun Tegarejo, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemasangan alat peringatan dini itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana tanah longsor di wilayah rawan. Agen Informasi Bencana BPBD Jawa Timur Wahyu Subianto kepada Mentara.news.com mengatakan pemasangan WS telah dilakukan beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut hasil pemantauan kondisi kerawanan longsor di kawasan Wonosalam. Menurutnya WS tidak dipasang di lokasi retakan tanah di Dusun Cumok, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam karena jaraknya sekitar 500 meter dari pemukiman warga dan kondisi elevasi tanah dinilai tidak terlalu menjorok. Dikatakan WS longsor yang terpasang di Desa Jarak berjumlah 1 unit. Menurutnya di bawah area pemasangan WS terdapat pemukiman warga sekitar 50 kepala keluarga. Meski hingga kini belum ditemukan tanda-tanda retakan tanah, pemasangan WS dilakukan sebagai upaya pencegahan. Redaksi Media Nusantara Network melaporkan. Lintas Informasi. Beralih ke Kediri, sahabat Pemkot Kediri beri perpanjangan waktu pengerjaan ornamen jembatan Brawijaya. Informasinya berikut untuk Anda. Dari Kediri, proyek pembangunan jembatan di Kota Kediri memasuki tahap akhir pengerjaan. Meski 16 Desember kemarin merupakan hari terakhir masa pelaksanaan kontrak, pemerintah Kota Kediri memberikan kesempatan tambahan kepada kontraktor hingga 23 Desember 2025 untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, kepada berita kediri.com menjelaskan bahwa perpanjangan waktu tersebut diberikan karena masih ada beberapa pekerjaan ornamen jembatan yang membutuhkan ketelitian dan alat berat. Pekerjaan yang masih berlangsung meliputi pemasangan lampu-lampu hias, regel, serta panel ACP yang menjadi bagian dari ornamen jembatan. Saat ini progres difokuskan pada pemasangan perkuatan regel dan dudukan untuk ACP. Selain itu, pemasangan sirap pada pilar jembatan menjadi salah satu pekerjaan paling menantang. Pasalnya sirap harus dirakit terlebih dulu di bawah, kemudian diangkat menggunakan kren besar untuk dipasang di atas pilar. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, pengerjaan bagian atas jembatan dilakukan malam hari tanpa penutupan jalan, yakni dimulai pukul 10 malam hingga pukul 4 dini hari.
Dengan strategi itu, pihaknya optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sepekan ke depan. Redaksi Media Nusantara Network melaporkan. Lintas informasi. Demikian sahabat lintas informasi untuk pagi ini. Nantikan kembali perkembangan informasi lainnya jam 12 siang. Yang bertugas pagi ini Seni Sanadini dan juga Karinesya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Lintas Informasi, persembahan Media Nusantara Network Radio Group, jaringan radio terbesar di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Nantikan kembali setiap jam 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore, hanya di radio kesayangan Anda.